Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Kita sering dengar setan itu ada di mana-mana. Tapi tahu nggak, ada loh tempat-tempat favoritnya. Tempat ini bukan cuma disukai, tapi memang dijadikan markas utama iblis dan bala tentaranya. Dan ini bukan kata orang biasa, tapi langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini nih, kalau kita tahu, kita bisa lebih hati-hati. Yuk, langsung kita bahas. Tempat sarang setan yang pertama, pasar atau mall. Loh, kok pasar? Bayangin deh, pasar itu adalah pusat segala macam transaksi, mulai dari yang jujur sampai yang penuh tipu daya. Di sini, hati gampang banget lalai. Kita sibuk tawar-menawar, sibuk duniawi, sampai lupa zikir. Rasulullah bersabda, pasar adalah seburuk-buruknya tempat, karena di situ setan memasang benderanya. Seram kan? Makanya, kalau ke pasar, sebisa mungkin cepat urusannya. Jangan lama-lama ngobrol nggak penting. Dan jangan lupa, zikir saat masuk pasar. La ilaha illallah. Panjang banget doanya. Itu loh, doa yang pahalanya bisa membangun rumah di surga. Setan langsung minder kalau kita baca itu. Jadi, pasar boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai fokus ibadah kita hilang cuma gara-gara diskonan. Oke, tempat kedua yang wajib kita waspadai, kamar mandi atau toilet. Nah, ini sudah jelas banget. Kamar mandi adalah tempat kotor, tempat kita buang hajat. Rasulullah mengajarkan, sebelum masuk kamar mandi, kita disunahkan membaca doa. Tujuannya, untuk memohon perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bayangin deh, saat kita lepas pakaian, kita berada dalam kondisi paling rentan tanpa perlindungan fisik. Di sanalah jin dan setan suka mengintip, bahkan mungkin mengganggu kita tanpa kita sadari. Makanya, jangan nyanyi-nyanyi atau ngobrol di kamar mandi. Segera selesaikan urusanmu dan keluar. Tempat ketiga, ini agak sensitif, tapi harus kita tahu. Kuburan atau makam. Loh, kuburan kan tempat orang meninggal. Iya, tapi setan masuk saat kuburan diagung-agungkan secara berlebihan. Misalnya, kuburan yang dijadikan tempat sholat, ritual aneh, atau bahkan minta-minta berkah. Ini syirik besar. Rasulullah melarang keras kita membangun bangunan di atas kubur, apalagi menjadikannya masjid. Kenapa? Karena ini jalan pintas menuju kesyirikan. Setan suka banget melihat manusia menyekutukan Allah. Kalau cuma ziarah, mengenang kematian, itu bagus. Tapi kalau sudah minta kekayaan di sana, itu sarangnya setan. Jadi, hormati orang yang sudah meninggal. Tapi, fokus ibadah kita tetap di rumah Allah ya. Tempat keempat, rumah yang sepi dari zikir dan Al-Quran. Rumah itu seharusnya jadi benteng kita. Tapi kalau isinya cuma tontonan gak jelas dan gosip, gimana? Setan paling suka rumah yang mati, di mana gak ada lantunan ayat suci atau zikir harian. Rumah kita akan terasa sempit, hati penghuninya gampang marah, dan suasana jadi panas. Itu tandanya setan sudah ngumpul. Rasulullah bilang, bacalah surah Al-Baqarah di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah itu. Gini nih, rumah bukan cuma tempat tidur, tapi juga tempat kita recharge iman dan ketenangan. Kalau rumahmu terasa hampa, mungkin sudah waktunya diganti dengan suara zikir, bukan cuma suara sinetron. Dan yang terakhir, tempat kelima, tempat maksiat dan hiburan malam. Nah, kalau yang ini jelas banget kan? Disinilah dosa besar dipertontonkan tanpa rasa malu. Alkohol, judi, pergaulan bebas. Ini semua adalah senjata utama iblis untuk menjerumuskan manusia. Setan nggak perlu susah-susah membujuk di sini, karena manusia sudah sukarela datang menyerahkan diri. Rasulullah juga mengingatkan tentang tempat yang memperlihatkan aurat dan mengundang syahwat. Kalau memang bukan untuk dakwah atau keharusan, hindari tempat-tempat seperti ini. Jaga pandangan dan jaga hati. Karena sekali kita masuk, berat loh keluar dari godaan yang sudah dirancang sedemikian rupa.
kita sudah bahas 5 tempat favorit setan. Pasar, kamar mandi, kuburan yang disalahgunakan, rumah yang sepi zikir, dan tempat maksiat. Semoga dengan ilmu ini, kita jadi lebih waspada dan bisa menjaga diri serta keluarga dari tipu daya iblis. Ingat, benteng terkuat kita adalah iman dan zikir. Selalu bawa perisai itu kemanapun kita melangkah. Sampai jumpa lagi di Tabir Mitos Islam berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Assalamualaikum.